Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Daniel Van Ismail yang ngebahas buku Kalkulus edisi 9 yang ditulis oleh Dale Farberg, Edwin J. Purcell, dan Stephen Erikson. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang nilai ekstrim lokal dan ekstrim pada interval terbuka sebagaimana pada poin 3.3 dalam buku tersebut. Mau tahu penjelasannya seperti apa? Tonton sampai akhir. Oke, sekarang kita lanjut kepada nilai ekstrim lokal dan ekstrim pada interval terbuka. Jika ada nilai maksimum dari suatu fungsi f pada himpunan S dengan nilai f terbesar yang dicapai pada keseluruhan himpunan S, terkadang disebut sebagai maksimum global atau nilai maksimum absolut. Namun ada pula nilai maksimum lokal yang dimana bernilai lebih tinggi daripada nilai sekitarnya saja. Jadi perbedaan maksimum global dan maksimum lokal adalah maksimum global adalah titik tertinggi di antara maksimum lokal yang lainnya. Sedangkan nilai maksimum lokal dia hanya titik tertinggi di antara sekitarnya saja. Misalkan S, daerah asal F, memuat titik C, maka dapat dikatakan bahwa nilai fungsi C menjadi nilai ekstrim lokal F jika ia berubah berupa nilai maksimum atau minimum lokal, dimana jika F terdapat di interval A dan B yang memuat C sedemikian rupa sehingga fungsi C adalah nilai maksimum atau nilai minimum F pada interval A dan B mengiris himpunan S. Lalu bagaimana kita mengetahui nilai lokal ekstrim terjadi dan di mana nilai-nilainya? Pertama kita uji turunan pertamanya. Jika kita lihat gambar dari sini, jika fungsi turunan pertamanya bertanda sama pada kedua pihak C, maka fungsi C bukan nilai ekstrim lokal. Maksudnya dalam interval A dan C dan interval C dan B, jika kedua turunan pertamanya ini menghasilkan daerah yang sama, entah itu positif atau negatif, maka dia grafiknya bisa menjadi naik seperti ini kalau positif dan turun dia menjadi turun kalau dia hasilnya negatif. Dan titik fungsi C ini tidak bisa dikatakan nilai ekstrim lokal karena masih ada yang lebih tinggi darinya. Jika kita melihat gambar yang tengah, daerah interval A dan C menghasilkan daerah positif dan daerah interval C dan B menghasilkan daerah negatif, yang dimana jika kita sudah menjelaskan bahwa jika daerah hasilnya positif maka dia grafiknya naik, dan jika daerah hasilnya negatif maka dia grafiknya turun. Sehingga jika di sebelah kanannya positif, sebelah kirinya positif dan sebelah kanannya negatif, maka diperoleh grafik cekung ke bawah seperti ini, yang dimana FC-nya ini akan menjadi lokal maksimum. Istilahnya, jika ingin mencari nilai lokal maksimum maka grafik kirinya harus naik dan grafik kanannya harus turun. Dan kepada lokal minimum, kita tahu bahwa grafik kirinya harus turun dan grafik kanannya harus naik. Sehingga titik C ini, FC ini menjadi nilai minimum lokalnya. Lalu jika kita uji juga turunan kedua, jika terjadi turunan pertamanya adalah 0, karena 0 kan tidak berpihak pada positif atau negatif, melainkan turunan pertamanya 0 itu adalah titik rata dari si dimana kemiringan itu tidak ada. Sehingga misalkan F turunan pertama dan F turunan kedua ada pada setiap titik interval terbuka A dan B yang memuat C, dan F turunan C sama dengan 0. Jika turunan kedua C itu lebih kecil dari 0, maka fungsi C adalah nilai maksimum. Dan jika turunan keduanya C itu lebih besar dari 0 adalah fungsi C adalah nilai minimum. Perlu digarisbawahi, ada keterbalikan bahasa yang dimana jika dia lebih kecil dari 0 maka maksimal, jika dia lebih besar dari 0 maka dia minimal. Oke, semisal kita memiliki soal tentukan nilai ekstrim lokal dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 12x ditambah pi. Pertama kita tentukan turunan pertamanya, yang dimana x pangkat 3 diturunkan menjadi 3x kuadrat, 12x diturunkan menjadi 12, dan Pi itu setara dengan 3,14, yang artinya dia kalau diturunkan menghilang. Sehingga kita memperoleh turunan pertama dari fungsi f adalah 3x kuadrat dikurang 12. Lalu, karena 3x kuadrat dikurang 12 ini bisa kita bagi 3, yang artinya kita sama dengan 3 dikali x kuadrat dikurang 4, karena 12 bagi 3 hasilnya 4. Sehubung 4 itu setara dengan 2 pangkat 2, yang artinya 3 dikali x kuadrat dikurang 2 pangkat 2, karena ada
X kuadrat dikurang 2 kuadrat, maka terjadilah rumus A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B, yang dimana ini menjadikan 3 dikali X plus 2 dikali X min 2. Nah, lalu kita masukkan nilai 0 untuk mengetahui nilai X, yang dimana 3 dikali X plus 2 dikali X min 2 itu sama dengan 0. Kedua ruas kita bagi 3 karena untuk menghilangkan konstanta si 3-nya ini. Sehingga memperoleh 0 dibagi 3 sama dengan 0, lalu X plus 2 dikali X min 2 itu sama dengan 0. Maka diperoleh X1 itu sama dengan X plus 2 sama dengan 0, yang artinya X itu ketika kedua ruas dikurang 2, maka X-nya sama dengan min 2. X1 diperoleh nilai negatif 2. Dan X min 2 sama dengan 0, jika kedua ruas ditambah 2, maka X2 itu sama dengan positif 2. Maka diperoleh nilai kritis dengan nilai interval min 2 sampai 2. Lalu kita mencoba masukkan ke dalam persamaan dari interval yang didapatkan untuk menentukan daerah positif atau negatifnya. Kita coba X yang di bawah kecil, yang lebih kecil dari negatif 2, yaitu negatif 3, yang dimana negatif 3 dikali di pangkat 2 hasilnya 9, 3 kali 9 itu 27, dikurang 12 hasilnya 15, dan X yang lebih kecil dari negatif 2 itu menghasilkan daerah positif. Lalu kita masukkan X di antara min 2 dan 2, itu kita masukkan ibarat kita ambil kata 0 agar lebih mudah. Sehingga 3 dikali 0 itu sama dengan 12, dan 3 dikali 0 sama dengan 0 dikurang 12 sama dengan negatif 12, dan daerah yang dihasilkan di antara min 2 dan 2 itu menghasilkan daerah negatif. Lalu kita coba X yang lebih dari 2, dimana kita masukkan angka 3, semisal 3 dikali 2, 3 dikali 3 sama dengan 9, 3 kali 9 sama dengan 27, dikurang 12 itu sama dengan 15, yang hasilnya adalah negatif. Yang hasilnya positif, yang artinya X di bawah min 2 itu positif, X di antara min 2 dan 2 itu negatif, dan X yang lebih di antara 2 itu positif. Sehingga diperoleh interval bahwa seperti ini. X yang lebih kecil dari negatif 2 berhasil bernilai positif, X di antara min 2 dan 2 bernilai negatif, X di antara 2 di atas 2 itu menghasilkan positif. Maka diperoleh bahwa fungsi F turunan pertama itu lebih kecil dari 0 pada negatif infinity, negatif hingga sampai negatif 2. Lalu fungsi F turunan pertama menjadi lebih kecil dari 0 pada negatif 2 dan 2 di dalam interval 2 dan 2. Dan fungsi turunan pertama lebih besar dari 0 pada interval 2 menuju tak hingga. Lalu untuk memastikan nilai maksimum dan minimum lokalnya agar lebih pasti, kita menentukan turunan keduanya dari 3x kuadrat itu 3x kuadrat dikurang 12, kita turunkan menjadi fungsi turunan kedua 6x, karena 2 dikali 3 6, lalu x pangkat 2 dikurang 1 yang artinya 6x. Lalu 12 tidak memiliki turunan. Lalu kita memasukkan nilai X1 dan X2 yang tadi dimasukkan ke dalam turunan keduanya, yang dimana yang pertama itu kita memperoleh nilai X1 berupa negatif 2. Sehingga ketika kita memasukkan negatif 2 itu 6 dikali negatif 2 sama dengan negatif 12. Mohon maaf, ini harusnya fungsi turunan keduanya negatif 2 sama dengan negatif 12. Lalu kita masukkan turunan keduanya pada X2, yang dimana turunan fungsi kedua yang bernilai 2, 6 kali 2 sama dengan 12. Dari pernyataan yang tadi kita tahu bahwa jika turunan keduanya itu lebih kecil dari 0, maka dia akan menghasilkan nilai maksimum, dan jika dia turunan keduanya lebih besar dari 0, maka dia menjadi titik minimum, sebagaimana yang tadi telah dijelaskan oleh teorema tadi. Dan setelah kita menentukan nilai maksimum dan minimum, maka kita dapat memperoleh grafik berupa seperti ini. Sebenarnya jika kita dengan memperoleh grafik seperti ini, kita sudah bisa menentukan mana nilai maksimum dan minimumnya hanya dengan melihat grafik. Karena jika kita lihat, diperhatikan, titik tertinggi, titik maksimum lokalnya berada pada negatif 2, dan titik minimumnya berada pada 2. Benar kan? Dan di sini dan dari grafik ini pernyataan ini dikatakan benar pada nilai maksimum berada pada negatif 2 dan nilai minimum berada pada
di titik X sama dengan 2. Seperti itu. Oke, gimana tadi penjelasannya tentang ekstrim lokal dan ekstrim pada interval terbuka? Udah ngerti belum? Kalau memang misalnya belum ngerti atau ada kata-kata yang tidak bisa kalian pahami, boleh tuh komen di kolom komentar. Jangan lupa like video ini sama subscribe channelnya ya. Mungkin itu aja yang bisa gue bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.